Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja dan diskusi dari kelompok kami, yaitu persoalan negara federal dan BFO, yang dimana kelompok 3 beranggotakan Faris Al-Rizky, Muhammad Rendy Raditya, Nazwa Eka Pratiwi, Rizka Amelia Putri, dan saya sendiri yaitu Zahra Zetira Zenia Zen. Di pembahasan pertama, yaitu adanya latar belakang. Latar belakang dari persoalan negara federal dan BFO adalah yang dimana persoalan ini diawali oleh Belanda yang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia, meskipun Indonesia sudah memproklamirkannya pada 17 Agustus 1945. Dan sejak kedatangan Belanda pasca proklamasi, membuat haluan politik Indonesia berpindah haluan menjadi negara federal, karena Van Mook tidak mau berunding dengan Soekarno dan perubahan ini hanya bersifat politis saja. Selanjutnya yaitu jalannya pemberontakan. Dalam sejarah persoalan negara federal dan BFO terdapat beberapa perbedaan yang tidak dapat diselesaikan oleh konferensi. Dalam permasalahan negara federal tersebut secara tidak langsung dapat menjatuhkan kabinet NIT. Dalam sejarah persoalan negara federal dan BFO terdapat dua kubu BFO. Kelompok BFO yang pertama melakukan kerjasama dengan RI untuk membentuk negara Indonesia Serikat dan menolak kerjasama dengan Belanda. Kelompok BFO yang kedua dipelopori oleh Dr. Tengku Mansur dan Sultan Hamid II. Kedua kubu BFO semakin sengit melakukan pertentangan saat agresi militer kedua yang dilancarkan oleh Belanda. Inilah yang menjadi sejarah dalam persoalan negara federal dan BFO. Dalam KMB, terdapat salah satu ketetapan yang menentukan bahwa APRIS memiliki anggota dari TNI dan dari mantan personil anggota KNIL. Namun, berbeda dengan anggota KNIL yang menentang anggota TNI masuk ke negara bagian dan memaksa agar KNIL dijadikan sebagai aparat negara bagian. Pergolakan yang terjadi tidak hanya mengakibatkan hal-hal negatif saja, tetapi juga mengakibatkan terjadinya persatuan bangsa yang sifatnya positif. Hal ini dapat dilihat setelah KMB ingin mempertahankan keberadaan negara-negara bagian, namun harus menghadapi tuntutan rakyat agar RI bersatu dengan negara bagian atas tuntutan dari rakyat. Demikianlah penjelasan mengenai sejarah persoalan negara federal dan BFO. Yang ketiga, ada anggota-anggota. Sejak BFO berdiri, sudah terdapat tokoh-tokoh yang dominan dalam setiap rapat. Mereka adalah anggota-anggota FBO yang pertama, Tengku Bahriyun dari tanggal 7 Juli 1943 sampai 13 Januari 1949 sebagai ketua. Yang kedua, Sultan Hamid II dari 13 Januari 1949 sampai 17 Agustus 1950 sebagai ketua. Yang ketiga, Anak Agung Gede Agung dari negara Indonesia Timur. Yang keempat, RT Adil Pura Direja dari Pasundan. Yang kelima, Sultan Hamid II dari Borneo Barat. Dan yang terakhir, T. Mansur dari Sumatera Timur. Anak Agung Gede Agung dan Adil Pura Direja bertugas untuk mendekatkan BFO dengan RI. Sedangkan Sultan Hamid II dan T. Mansur berusaha agar BFO tetap mengikuti rencana yang dibuat Belanda. Berikutnya ada upaya penumpasan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda berusaha merebut kembali wilayah jajahannya. Mereka melakukan serangan ke wilayah Indonesia dan karena keunggulan persenjataan dan teknologi, berhasil merebut banyak wilayah Indonesia. Setelah itu, Belanda juga mendirikan negara-negara federal yaitu negara Pasundan, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur dengan total sebanyak 15 negara bagian dan daerah otonom. Pembentukan negara bagian ini adalah upaya Belanda mempertahankan kekuasaannya. Belanda mengumpulkan para pemimpin negara federal ini dalam suatu lembaga yang mereka sebut Bijeenkomst voor Federal Overleg atau BFO. Setelah perlawanan besar dari para pejuang serta ada tekanan diplomatis dari PBB dan Amerika Serikat, Belanda setuju untuk berunding dengan Indonesia dalam KMB di Den Haag. Setelah konferensi itu, Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tanggal 27 Desember 1949. Negara-negara boneka tadi dijadikan negara bagian dan daerah otonom dari RIS. Sebagai hasil konferensi ini, Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat atau bisa disebut juga dengan RIS. Pada tanggal 27 Desember 1949, negara-negara boneka tadi dijadikan negara bagian dan daerah otonom dari RIS. Upaya pembentukan RIS dan negara-negara boneka ini dianggap sebagai bentuk pecah belah David the Emperor oleh Belanda. Akibatnya,
RIS berlangsung kurang dari setahun karena negara bagian dan daerah otonomnya membubarkan diri dan berkambung kembali kepada Indonesia pada Konferensi Negara Federal kedua 19 Mei 1950. Akhirnya menyetujui bahwa pembubaran RIS dan pembentukan NKRI yang sesuai dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di sini kami juga memberikan gambar tentang rapat BFO. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan maupun segalanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.